Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, dan masih banyak nikmat yang lain yang tidak bisa dihitung oleh umat manusia. Tak lupa pula kita aturkan sholawat kepada baginda, Nabi penutup, Nabi terakhir, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang. Dan tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, perkenalkan, nama saya Fadli Cahaya Alim dengan NIM 303001200077. Saya akan membawakan ceramah singkat yang bertemakan memahami perbedaan. Perlu diketahui terlebih dahulu, perbedaan dalam bahasa Arab berasal dari kata ikhtilaf yang ditujukan untuk kemudahan dalam pelaksanaan ibadah atau sebagai harmoni dalam berkehidupan bermasyarakat. Contoh kata ikhtilaf dalam Al-Quran berada di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam atau perbedaan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Perbedaan siang dan malam di sini dimaknai dengan perbedaan keadaannya, suasananya, yang dimana kalau siang itu terdapat sinar matahari yang menunjukkan bahwa waktu untuk manusia beraktivitas. Sedangkan pada malam harinya, matahari sudah terbenam atau sudah tidak muncul lagi sinarnya, yang menandakan bahwa umat manusia waktunya untuk beristirahat. Kemudian di ayat lain, Quran Surah Rum ayat 22, terdapat kata ikhtilaf yang menunjukkan perbedaan pada manusia, yang bunyinya, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Di sini menunjukkan bahwa manusia juga diciptakan berbeda-beda, mulai dari warna kulitnya, badan, bahasanya. Sehingga perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan keindahan atau keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah berkehidupan atau pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kemudian perbedaan di dunia ini pada dasarnya tidak bisa dihindarkan, karena kita sendiri sebagai manusia diciptakan juga berbeda-beda, maka otomatis dalam hal pemikiran juga pasti ada perbedaan, termasuk perbedaan dalam hal ibadah. Contohnya pelaksanaan sholat Idul Adha yang tahun ini berbeda pelaksanaannya. Di Muhammadiyah pelaksanaannya hari ini, sedangkan untuk pemerintah pelaksanaannya untuk besok. Kedua organisasi ini berdasarkan pada dalil yang ada dari hadis Nabi SAW, sehingga dalilnya itu sahih. Maka dari itu, perbedaan dalam hal ini disebut ikhtilaf, yang tidak perlu diperselisihkan atau dijadikan masalah,
karena terdapat dalil atau contohnya. Yang tidak boleh hal yang tidak boleh dilakukan mengenai perbedaan adalah khilaf, atau lawan dari kata ikhtilaf. Khilaf adalah perbedaan yang cenderung menghasilkan perbuatan yang negatif atau melakukan sebuah kesalahan dari yang tidak semestinya, atau perbuatan yang tidak ada dalilnya atau contohnya, maka ini perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Berbeda halnya dengan ikhtilaf. Ikhtilaf tidak perlu dijadikan masalah, tidak perlu diperselisihkan, karena sama-sama mempunyai dalil, sama-sama mempunyai contohnya. Maka dari itu, dalam memahami perbedaan tidak perlu dijadikan sebuah masalah yang diperdebatkan, masalah yang dibesar-besarkan, karena pada hakikatnya perbedaan itu memudahkan dalam peribadahan kita. Maka dari itu, kesimpulannya bahwa tidak semua orang harus memakai pakaian yang sama dengan apa yang kita pakai. Dengan kata lain, tidak harus semua apa yang orang pahami harus juga dipahami oleh kita. Maka dari itu, dalam bermasyarakat pentingnya menghargai, menghormati perbedaan dan tidak mencela satu sama lain. Demikian, itulah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.